Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di program kami yaitu Matematika Asik. Ketika saya bilang matematika, kalian semua bilang asik ya. Matematika Asik. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton episode ini, saya perkenalkan dulu, nama saya Hadi Saputra dari kelas 12A12. Saya di sini sebagai moderator atau yang mendampingi pada acara kali ini. Seperti episode selanjutnya, kita di sini kedatangan narasumber yang luar biasa. Kita sambut saja Syakira. Syakira boleh perkenalkan dulu? Oke, nama saya Syakira Nur Aulia, biasa dipanggil Kira dari 12A12 juga. Salam kenal. Nah, Syakira ini bisa dibilang murid yang rajin banget ya, apalagi pintar banget. Terima kasih. Makanya itu luar biasa. Nah, buat yang bilang pasti ada yang bilang, matematika lagi, ini nggak jelas ini, malas. Tapi jangan marah dulu, jangan bete dulu lah. Karena di sini kita ngebahasnya tuh santai. Bener. Sama kita bakal kasih contohnya yang mudah dipahamin lah buat kalian semua. Yang buat nonton juga pasti bakal mudah buat paham. Oke Kir, matematika kan banyak ya materinya ya. Ya benar. Nah di sini buat yang materi kelas 12 ini kita bakal bahas apa sih? Oke, jadi kita bakal bahas materi baru ya yang namanya nilai, titik, dan jenis stasioner. Oke, jadi pertamanya sebelum masuk ke inti materi nih, teman-teman bisa disiapin dulu kali ya buku catatannya biar bisa buku catatan bahas atau sambil kertas gitu. Ya. Oke, jadi sebelum masuk ke materi inti, aku mau jelasin dulu nih, apa sih definisi dari titik stasioner itu? Apa ya? Ya, Coba. jadi titik stasioner itu adalah titik di mana nilai grafik fungsi turunan pertamanya sama dengan 0 atau grafiknya tidak naik maupun turun. Jadi berhenti sejenak gitu Hadi. Ya. Lalu contoh kesehariannya gimana sih kalau misalnya di kehidupan sehari-hari? Apa? Jadi titik stasioner contohnya itu misalnya nih kita semua kan pasti rata-rata udah pada pernah main sepeda ya. Apalagi naik ke tanjakan tuh atau bukit. Nah, kita naik sepeda itu dari bawah sebelum naik ke tanjakan itu sama aja konsepnya dengan nilai minimum lokal atau titik stasioner minimum lokal, biasanya namanya lembah. Nah, lalu setelah naik ke bukitnya, itu kan ada puncak bukit tuh. Ya. Nah, nanti di situ bisa sesuai dengan konsep nilai titik maksimum lokal atau titik puncak gitu. Gitu, paham lah. Ya, semoga bisa Paham, dipahami ya. Iya. Nah, Kir, untuk nyari titik stasioner ini ada langkah-langkahnya nggak sih? Ada teman-teman. Jadi ada 4 langkah untuk mencari titik, nilai, dan juga jenis stasioner. Jadi yang pertama itu sama kayak materi-materi kita sebelumnya, kita nyari turunan pertamanya dulu dari fungsinya. Nah nanti setelah cari turunan pertama, yang hasil turunan pertama itu kita cari untuk titik stasionernya. Gitu. Ya. Lalu setelah itu kita cari nilai stasionernya. Caranya yang hasil dari titik stasioner tadi kita substitusikan kepada fungsi awalnya. Setelah itu baru bisa ditentukan deh jenisnya, jenis nilai stasionernya. Itu ada 3 jenis. Jadi yang pertama tadi yang kayak aku udah sebutkan di contoh, nilai minimum lokal atau lembah, itu F double aksen X kurang dari 0. Lalu untuk titik maksimum lokal atau titik puncak itu, kebalik ya. Jadi titik maksimum lokal ini F double aksennya kurang dari 0. Kalau minimum lokal tadi F double aksennya lebih dari 0. Nah terus yang ketiga ada titik belok tuh. Itu maksudnya F double aksen X-nya nanti hasilnya sama dengan 0 gitu. Gitu ya. Nah Kir, untuk contoh soalnya tuh kamu ada nggak? Ada. Biar kamu bisa langsung jelasin tuh loh, biar gak langsung bingung gitu loh orang-orang sini. Boleh. Ya, jadi mau langsung masuk ke intinya aja nih contoh soal. Oke. Jadi, misal nih aku punya soal. Ya. Tentukan nilai stasioner, titik stasioner, serta jenisnya dari fx sama dengan x kuadrat min 4x tambah 3. Ya. Jadi, yang pertama kita turunkan dulu. Ya, semua turunan lihat. pertama. Ya. Mungkin agak kecil ya tulisannya Kecil. ya. Semoga bisa terlihat.
Jadi turunan pertamanya kita cari seperti materi sebelumnya ya. Ini kan ada pangkat nih, pangkatnya kita turunkan ke depan, berarti 2 kali X. Jangan lupa pangkatnya kita kurang 1, berarti masih ada sisa X. Maka turunannya adalah 2X. Lalu min 4X, X ini kan pangkat 1, berarti 1 dikurangi 1 sama dengan 0. X pangkat 0 kita anggap 1. Anggapnya kan? 1 ya? Ya, berarti 4 dikali 1, maka hasilnya min 4X. Lalu bagaimana dengan 3? Karena 3 ini konstanta, berarti dia dianggap 0 turunannya. Jadi dianggap nggak ada lah. Ya, berarti turunan pertama dari fungsi ini adalah f aksen X, yaitu 2X min 4. Lalu kita masuk ke langkah kedua. Keduanya. Ya, jadi yang kedua itu titik stasioner. Caranya, turunan pertama tadi kita sama dengan kan 0, sesuai dengan konsep definisi turunan tadi. Berarti 2X min 4 sama dengan 0. Kita sisakan X di sini, yang ini pindah ruas menjadi positif 4. Lalu, 2-nya karena perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Oleh karena itu, X sama dengan 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Inilah titik stasionernya. Lalu, nilai stasioner yang ketiga. Ini kita masukkan titik stasioner ke fungsi awal tadi. Ya. Berarti bukan fungsi turunannya ya. Jangan sampai bukan. keliru. Ya. Jadi, karena tadi nilai titik stasionernya adalah 2, kita substitusikan 2 pangkat 2 sesuai dengan di sini, X pangkat 2, lalu dikurangi 4 dikali 2, tambah 3. Hasilnya akan ketemu min 1. Ya, lalu bagaimana cara menentukan jenisnya? Ini yang terakhir nih. Ya, bagaimana tuh? Jadi jenis stasioner ini kita dapatkan dari turunan pertama tadi, kita turunkan lagi. Maka hasilnya adalah turunan kedua. Nah, karena turunan pertama tadi 2X min 4, kita turunkan kan? 2X menjadi 2 dan min 4 menjadi 0. Maka turunan kedua atau F double aksen X-nya senilai 2. Karena 2 ini lebih dari 0, lembah, yaitu 2 lebih dari 0 atau F double aksen X lebih dari 0. Jadi untuk soal yang pertama ini, contoh soal ini, itu jenis titik stasionernya adalah titik minimum lokal atau lembah. Begitu teman-teman. Jadi hasil akhirnya adalah titik minimum lembah, karena ya, jenisnya sudah kita ketahui dari turunan kedua, itu hasilnya 2 ya. Nah 2 itu kan lebih dari 0 atau positif, maka F double aksen X-nya lebih dari 0. Itu sesuai dengan jenis yang kedua, nih titik minimum lokal atau lembah dengan F double aksen X lebih dari 0. Gitu, gitu ya. Kita beri tepuk tangan dulu buat Shakira. Gimana yang nonton? Paham nggak? Jadi karena sudah dijelaskan contoh soalnya, aku punya satu contoh lagi nih dalam kehidupan sehari-hari selain sepeda. Nih kalau misalnya pernah naik roller coaster ya, itu kan dia lewat relnya naik turun tuh. Nah sebelum naik ke puncak relnya itu juga termasuk titik minimum lokal atau titik lembah. Nah kalau sudah naik ke puncak relnya itu namanya titik maksimum lokal atau titik puncak gitu. Ya semoga teman-teman bisa ingat juga ya tadi langkah-langkahnya. Jadi yang pertama intinya tentukan turunan pertama dulu. Gimana sih turunan pertamanya itu hasilnya? Lalu yang kedua kita cari titik stasionernya dengan turunan pertama sama dengan 0. Lalu yang ketiga itu nilai stasioner. Berarti hasil dari titik stasioner tadi kita masukkan ke fungsi yang pertama. Setelah itu baru ditentukan jenis titiknya itu jenis yang pertama, kedua atau yang ketiga. Oke, makasih Kir penjelasannya. Iya. Kan tadi kan sudah sampai langkah-langkahnya tuh ya. Iya benar. Sampai contoh soalnya juga. Ya. Nah untuk jenis-jenisnya tadi apa aja Kir? Oke, saya ulangin lagi ya. Aku ulangin lagi teman-teman. Jadi yang pertama itu minimum lokal atau lembah. Itu F double aksen X atau turunan keduanya itu lebih dari 0. Lalu yang kedua titik maksimum lokal atau puncak. Itu nilai F double aksen X-nya kurang dari 0. Dan yang ketiga titik belok. Yaitu F double aksen X-nya sama dengan 0. Oke, makasih Kir. Ya, sama-sama. Untuk kesimpulan dari penjelasanmu itu kamu ada nggak ya kesimpulannya? Ada. Jadi kesimpulan dari materi yang baru ini, menurut aku sih ini perbedaan yang menonjol itu
dari materi-materi yang sebelumnya itu kayak turunan fungsi, terus juga ada interval kemonotonan itu ya. Perbedaannya di sini tuh dia pakai turunan kedua yaitu F double X aksennya tadi. F double aksen X ya tadi gitu. Terus juga ya ini kita kan punya 4 langkah tadi. Yang pertama itu turun pertama, terus titik stasioner, terus juga nilai stasioner dan juga tentukan jenisnya gitu. Oke. Nah, dari yang kamu udah jelasin tadi Kir, dari penjelasannya, langkah-langkahnya, jenis-jenisnya, ada lagi nggak yang bisa kamu jelasin? Atau udah sampai situ aja? Kayaknya sampai situ aja sih. Atau teman-teman mau contoh soal kedua? Tuh, ada yang mau nggak? Ada yang mau, mungkin bisa dicoba setelah sesi ini gitu. Jadi aku sebutkan aja, mungkin kalau misalnya mau coba, ini sama caranya kayak tadi. Jadi soal yang kedua untuk kalian coba, tentukan titik stasioner, nilai stasioner, dan jenisnya dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 4x tambah 12. Jangan lupa langkah-langkahnya ya teman-teman. Tuh, jangan lupa langkah-langkahnya juga ya. Iya. Nah itulah ya penjelasan yang lengkap lah dari Shakira. Nah. Ya emang gak salah, memang sih narasumbernya pilih Shakira sih emang. Terima kasih. Nah jangan takut lah sama turunan matematika gini. Karena kalau kita latihan pun pasti bakal jadi asik. Sesuai kayak yang tadi yang kita bilang, matematika asik. Asik. Iya. Oke, makasih sudah belajar di podcast kita kali ini, belajar matematika bersama SMA 9 ya. Kita beri terima kasih dulu kepada yang terhormat Pak Sen sebagai guru matematika kita di sini dan Pak Sagala dan Mas Salva juga di sini. Dan juga kita tidak lupa kepada SMA 9 yang sudah menjadikan fasilitas sebagus ini ya untuk kita menyalurkan ilmu kita di sini. Benar. Terima kasih. Kami minta maaf jika ada salah kata dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.